Setiap aku pulang kamu nggak pernah ada di rumah. Aku nggak pernah kamu siapkan makan. Kamu cuma bisa. Bayu, kamu makan bisa beli di warung. Terus aku harus di rumah diem jadi pembantu kamu gitu. Padahal kamu ngasih duit juga nggak seberapa. Kamu mau ninggalin aku karena aku udah susah. Dan kamu lebih memilih laki-laki ini karena dia udah kasih mobil semua. Ya, udah jelas kan? Jadi aku minta segera urus surat perceraian kita. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama. Terus gimana lagi nih mau kayak gini? Semoga aja aku benar-benar dapat titik terang tentang semua permasalahan ini. Pak Arif kan juga nggak mungkin bohong sama aku. Sedih banget nih kayak gini. Siapa lagi yang bisa bantu aku? Ya udah, Pak Arif dengan perannya masing-masing. Bay, Putri, kamu di sini? duduk Put, duduk. Kamu apa kabar Put? Kabar aku baik. Kamu gimana? Udah lama banget aku nggak ketemu sama kamu. Aku juga lama nggak ketemu sama kamu. Alhamdulillah kabar aku baik banget Put. Terus kamu kemana? Di sini ada kerjaan sini, sekalian jalan-jalan aja. Oh, Kamu gitu. gimana? Kamu ngapain di sini? Aku cuman udah duduk-duduk aja sih di sini Put, cuman nenangin pikiran aja. Aku habis dipecat dari kantor Put. Dipecat kenapa? Adalah masalah. Itu juga alasan kamu ngerokok di sini. Sorry ya. Ya aku cuman pusing aja Put. Kamu kenapa, Bay? Semua- Kamu mau cerita? Emang kamu dengerin ceritaku? Sejak kapan aku nggak pernah dengerin cerita kamu? Ya soalnya kan kita udah lama banget nggak ketemu Put. Semenjak kita putus dan aku nikah, kamu juga udah gak ada kabar. Baik, kita emang nggak ada hubungan, tapi bukan berarti kita nggak kerap lagi kan? Ya, makasih banyak ya Put. Jadi sebenarnya aku punya utang Put. Jadi semua bisnis aku sekarang udah bangkrut dan aku harus melunasin utang itu. Di kantor aku juga ada masalah karena aku nggak fokus, aku sering telat, semua kerjaan aku berantakan, akhirnya aku diistirahatkan sama atasan aku. Dan istri aku nggak tahu. Istri kamu nggak tahu? Iya, dia nggak tahu. Kenapa kamu nggak cerita sama istri kamu? Cuman nggak mau ngasih beban aja sama dia Pun. Aku khawatir dia nggak bisa nerima kalau misalkan dia tahu aku udah nggak ada kerjaan. Dan nanti ke depan aku bakalan hidup ya serba kekurangan. Kalau aku sih siap-siap aja, cuman istri aku khawatir dia nggak siap. Gimana kalau kamu kerja bareng sama aku? Aku minta kontak kamu ya. Nanti kamu bisa hubungin aku kapanpun kamu butuh aku. Ya udah, kalau kayak gitu aku pamit dulu ya Put. Makasih banyak ya. Ya udah, jangan lupa hubungin aku ya. Apalagi aku hubungin kamu. Dari sekian lama aku gak pernah ketemu lagi sama Bayu, akhirnya aku ketemu lagi sama dia. Kayaknya emang gak sia-sia deh aku ada kerjaan di sini. Lama banget sih. Udah lama. Lama banget sih. Ya. Biasanya juga kamu datang duluan. Ini kenapa harus aku duluan yang nungguin kamu? Aku minta maaf karena barusan masih harus ketemu sama rekan Kamu tuh nggak bisnis. paham banget. Aku lagi banyak masalah nih. Iya, aku tahu. Tahu apa? Kalau suami kamu udah gak punya apa-apa, udah jatuh miskin, kemudian kamu pusing karena ekonomi kamu. Hah? Iya kan? Cepet banget sih berita kayak gini nyebar. Tapi
Di kota ini ya, orang yang penting pasti aku tahu. Jadi kamu gak usah kaget deh. Dan kenapa aku telat? Yang pertama, aku masih ketemu sama rekan bisnis dan aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Ngapain? Tiba-tiba kamu mau ngasih aku hadiah? Aku ingin kamu itu bahagia dan tersenyum kembali. Tapi ada syaratnya. Aku masih menunggu jawaban kamu. Terima cinta aku, dan aku bakal memberikan hadiah yang sudah aku beli sekarang juga. Emang kamu bawain aku hadiah apa? Kamu nggak bawa apa-apa kok di sini. Coba kamu lihat mobil di parkiran sana itu khusus buat kamu. Asalkan kamu cerai sama suami kamu dan menikah sama aku. Itu mobil buat aku. Iya lah, Vi. Makanya aku telat ketemu sama kamu. Kamu masih beli mobil itu? Iya, Vi. Ya, kalau nggak percaya bentar lagi kamu bisa cek ya. Kontaknya ada di sana. Fit, aku tuh nolak kamu dari kemarin-kemarin bukan karena aku nggak tertarik, cuma kan ya aku cuma masih belum ada alasan untuk ninggalin Bayu. Udah. Kalau sekarang kan alasan aku jelas, aku cukup tuntut dia nafkah, tanggung jawab sebagai laki-laki, otomatis udah nggak bisa menuin semua itu karena dia udah bangkrut dan dipecat dari kerjaan. Aku maklumin masalah itu. Dan sekarang waktunya udah tepat buat kamu ya cerai sama suami kamu. Ya, aku gak mau orang yang aku sayangin menderita dan sengsara. Udah deh, kalau kayak gitu, aku butuh kepastian hari ini juga dan aku bakal tunggu di mobil sana. Ya udah, percaya sama aku. Ya. Aku nggak cinta sih Fit sama kamu. Aku cintanya sama duit kamu. Nggak apa-apa lah, daripada aku harus hidup miskin, mending sama kamu aja. Fit, Kamu kemana dari semalam? Kok nggak pulang? aku nginep di rumah Windy. Aku kan kemarin pamit ke sana, terus capek banget ketiduran. Akhirnya Windy biarin aku tidur di sana dan aku kesini mau nyariin kamu. Ngapain kamu nyariin aku? Tumben banget. Biasanya kamu juga keluar tanpa sepengetahuan aku. Kamu nggak pernah denger cerita dari aku. Kamu nggak pernah denger tentang keluh kesah aku. Tiba-tiba kamu nyari aku. Kita tuh emang udah nggak cocok deh. Belum apa-apa, kamu udah ngomong kayak gitu. Bisa nggak sih omongan kamu tuh nggak nyakitin aku? Kayaknya tiap omongan yang keluar dari mulut kamu tuh bisanya cuma nyakitin aku, Bay. Kamu paling victim banget ya, Fit. Kamu pikir coba, aku ini suami kamu. Aku bukan patung, Fit. Yang bilang kamu, Mana-mana nggak yang pernah pamit sama aku. ya kamu sibuk kerja kan? Sekarang Setiap buktinya aku pulang, apa? Setiap aku pulang kamu nggak pernah ada di rumah. Aku nggak pernah kamu siapkan makan. Kamu cuma Bay. bisa. Bayu, kamu makan bisa beli di warung. Terus aku harus di rumah diem jadi pembantu kamu gitu. Padahal kamu ngasih duit juga nggak seberapa. Vi, semua gaji aku transfer sama kamu, Vi. Ya itu nggak Rekening aku, cukup. rekening dari bisnis aku semuanya dipegang sama kamu. Kau pikir itu semua cukup? Kamu nggak pernah mikirin aku udah makan atau belum. Yang namanya manusia kalau udah lapar ya pasti makan. Ngapain aku harus ingetin? Nggak perlu kan? Aku lapar ya tinggal makan, tinggal beli. Ngapain ribet masak? 50.000 udah kenyang, udah makan enak. Kayak gitu aja ya kalau nggak mampu kayak gitu, ya kan? Coba kamu banyak duitnya, kamu mampu gitu mau aku masak, kayak kamu nggak bakal peduli. Aku nggak masak, paling kamu nyuruhnya ya udah kamu makan aja di luar, nggak usah capek-capek. Masalahnya aku susah hidup sama kamu dari dulu. Vi, padahal aku udah cukupin sama kebutuhan kamu. Nggak pernah cukup, Aku Bayu. mau jujur sama kamu sekarang. Aku dipecat dari kantor dan aku banyak hutang sekarang. Puas kamu? Ya udah, kayaknya momennya pas banget deh. Aku udah muak hidup sama kamu selama beberapa tahun ini.
Terus apa lagi? Ini siapa? Kenapa dia memperhatikan dari tadi? Mas, Gimana, Vi? Aku belum selesai ngomong. Kamu ngapain sih balik ke sini? Ya, biar aku memastikan. Iya, aku biarin ngomong dulu sama dia. Ya udah, silakan. Ya nggak harus ada kamu. ngapain perhatikan aku dari tadi sama Vivi? Kamu kenal sama Vivi? Bentar lagi dia bakal menjadi istri sahku. Kenapa? Fit, biar aku yang ngomong. Tunggu dulu. Vi, terlalu berbeli-beli itu gak baik, tau nggak? Hah? Kamu ninggalin aku saat aku udah gak punya apa-apa, Vivi. Ya justru karena kamu nggak punya apa-apa. Kamu bisa apa? Kamu bisa kasih apa sekarang ke aku? Apa yang dia punya? Sampai kamu tega buat ninggalin aku. Iya, dia bisa kasih semuanya ke aku. Kasih apa? Kasih mobil, kasih rumah, kasih uang yang Mungkin banyak. kalau aku nikah sama dia, aku bisa punya anak, bisa ngeliat anak kecil lari-lari. Sedangkan sama kamu, aku nggak bisa punya anak. Bukannya kamu yang gak punya anak selama ini? Aku tahu, Fit. Berarti selama ini kamu keluar, kamu ketemu sama laki-laki ini. Dia bilang dia udah belikan rumah buat kamu. Dia juga udah bilang dia belikan mobil buat kamu, Fit. Padahal uang yang aku kasih buat kamu selama ini, kalau cuma buat beli rumah sama mobil, kamu bisa beli, Fit. Baik, aku keluar tuh cari hiburan, nggak boleh party, kebiasaan aku dulu gitu. Terus aku harus minta bayarin teman-teman aku, nggak bisa ninggalin kebiasaan itu. Sekarang semuanya udah jelas, Fit. Kamu mau ninggalin aku karena aku udah susah, dan kamu lebih memilih laki-laki ini karena dia udah kasih mobil sama kamu. Ya, udah jelas kan? Jadi aku minta segera urus surat perceraian kita. Tanpa kamu minta, aku bakalan urus. Udah, puas, sudah selesai. Aku kan bilang, tunggu dulu. Aku gak bisa sabar nunggu bacaan dari kamu, Vi. Aku tuh nggak mau kelihatan salah di mata Bayu. Aku tuh berharapnya Bayu yang ngerasa bersalah udah bawa aku hidup miskin. Kamu tiba-tiba, aku kan bilang tunggu dulu, Fit. Udahlah, Vi, jangan terlalu banyak drama. Dia udah gak punya apa-apa dan ya meskipun dia merasa bersalah pun gak bisa bikin kamu bahagia, tau nggak? Mendingan kita nikmatin aja. Dan mobil itu udah jelas punya kamu. Kemana-mana pakai mobil, tau nggak? Bayu tuh dari dulu baik sama aku. Baik banget, dia selalu usaha bikin aku bahagia. Jadi jangan sampai aku nyesel udah milih kamu ya. Jangan sampai semua yang udah kamu kasih ujung-ujungnya nanti kosong. Terus sekarang kamu masih berharap kebaikan dari Bayu, sedangkan Bayu udah gak bisa ngasih apa-apa. Hah? Udah capek pusing. Yang penting mobil itu buat aku. Ya udah, kita langsung makan aja. Atau mau kemana? Taulah, terserah kamu. Baik, aku nyari kamu, Baik. Kamu dari mana? Aku rencana mau nelfon kamu barusan. Kamu udah nelfon aku nggak denger. Aku habis ketemu sama istri aku. Terus gimana? Maaf, mantan istri. Mantan? Iya, dia itu ternyata udah tahu kalau aku banyak hutang dan aku dipecat dari kantor. Dia minta cerai sama aku karena nggak sanggup buat hidup miskin. Kalau itu aku masih bisa terima, Put. Cuman yang aku nggak nyangka dia mengenali selingkuhannya sama aku, dan ternyata itu udah lama banget, Put. Karena selingkuhannya itu udah belikan dia rumah, belikan dia mobil. Segampang itu istri kamu ninggalin kamu, Baik? Padahal selama ini semua gaji aku udah aku kasih sama dia, Put. Sampai aku rela buat gak makan hanya demi tanggung jawab aku sebagai suami. Tapi ya udahlah. Mungkin emang ini jalan yang terbaik buat aku. Aku bakalan urus surat cerai hari ini juga. Kayaknya kamu emang ditakdirkan buat bareng sama aku deh. Maksud kamu, Put? Nggak ada apa-apa, cuman kayaknya ditakdirkan buat kerja bareng aku aja, maksud aku gitu. Kamu nggak nikah karena masih sayang kan sama aku? Kamu kata siapa, Bay? Arif yang bilang sama aku. Arif bilang apa? Kamu kaget kan? Aku kenal sama Arif. Aku bakalan ceritain semuanya sama kamu nanti, Put. Kenapa nggak sekarang aja? Sebagian aku bakalan ceritain.
Sisanya nanti aku bakalan ceritain juga sama kamu. Aku selama nikah, aku juga nggak cinta sama istri aku. Gak usah bilang gak cinta kalau kamu sampai nikah. Aku nikah karena ingin ngebantu, Bud. Dan aku pikir kamu juga udah nikah sama orang lain. Ternyata aku masih sayang banget sama aku. Soalnya waktu itu kamu kayak benci banget sama aku, Bud. Makanya aku menghindar supaya kamu tuh bahagia. Aku nggak pernah bahagia kalau nggak bareng sama kamu, Bay. Kamu mau bantu aku buat urus surat perceraian aku? Aku bakal bantu kamu. Aku juga minta maaf sama kamu. Seharusnya dulu aku nikah bareng sama kamu. Udah, gak apa-apa, Bud. Namanya juga udah takdir. Mungkin kalau misalkan aku nggak nikah, aku nggak bakalan ketemu sama kamu. Barangkali nanti kamu bertakdir bareng sama aku. Kenapa nanti? Kamu kan juga udah gak punya istri sekarang. Ya kan aku harus urus surat perceraian aku dulu. Iya, nanti aku bakal bantuin kamu urusin surat cerai kamu ya. Aku Tapi sayang kamu banget sama emang kamu, Bud. Tapi aku kan nggak bisa ngungkapin karena aku punya istri waktu itu. Aku dengar kabar kalau misalkan kamu belum nikah. Setelah kamu balik ke kota ini, kamu kan langsung ketemu sama Arif. Nanti aku bakalan ceritain apa hubungan aku sama Arif. Kamu nyangkanya selama ini aku anak buah Arif kan? bukannya emang iya? Ya emang iya. Ya, terus kalau emang iya, apa yang perlu diperjelas? Aku ada kejutan juga buat mantan istri aku. Aku emang udah Kamu masih sakit hati ya sama mantan istri kamu? kalau dibilang sakit hati nggak juga, Put. Kalau kecewa sih ya. Tapi udah nggak apa-apa. Aku percaya, Put, apapun yang terjadi sama aku itu emang udah jalannya. Ya, sekarang gimana usahaku ke depan supaya aku bisa bareng sama kamu. Kamu tahu kan, Put, aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah main-main sama gimana. Dan aku nggak mudah buat janji sama orang. Kali ini aku janji sama kamu, Put. Aku bakalan nikahin kamu. Oh ya, kamu nyariin aku? Iya, aku nyari kamu. Tadi aku juga ketemu sama Arif. Arif cerita sama aku kalau keadaan kamu, terus dia juga cerita mantan istri kamu tadi. Makanya aku khawatir banget sama kamu. Aku sampai nyari kamu, Bay. Oh, beneran khawatir? Ya iyalah, Bay. Ya baguslah kalau kamu khawatir sama aku. Itu artinya beneran apa yang diomongin sama Arif. Kamu memang bener-bener masih sayang sama aku. Arif tuh cerita apaan sih sama kamu? Pasti banyak ya? Banyak banget, Put. Termasuk kamu cerita aku sampai nangis sama Arif. Kamu tahu kok. Enggak, aku nggak cerita apapun sama Arif. Itu omong kosong doang, Bay. Bahkan chat kamu, aku dikasih tahu sama Arif. Tiap hari kamu nanyain aku waktu kamu di luar kota. Kamu mau kemana sekarang? Mau ke pelaminan bareng sama kamu, Put. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ya. Pak Arif? Ya, Gimana kabarnya? ya kabar saya alhamdulillah baik. Pak Arif, Bafi? Iya, calon istri aku. temen. Bentar lagi kan kita udahlah, kamu jujur aja. Lagian Gini, yang saya tahu Mbak Vivi ini punya suami Mas David. Kok tiba-tiba Mas David bilang calon istri? dia udah cerai kok. Jadi statusnya aman. Apa-apa dong. Padahal dia itu peduli banget sama suaminya. Kok tiba-tiba Pak David bilang cerai? Ini bener Mbak Vivi? Apa yang dibilang? Pak, sebenarnya sama Pak saya David? lagi nggak baik-baik aja sama Bayu. Cuma saya berusaha nutupin aja. Begitu. Faktor ekonomi biasa. Ya sebenarnya saya berharap Mbak Vi ini bisa bertahan sama suaminya, tapi Pak, sebenarnya saya udah nggak baik-baik aja dari lama.
Saya sudah berusaha bertahan, tapi ya mungkin ini udah solusi dan jalan terbaik yang harus saya ambil bersama Mas Bayu. Ya, saya nggak mau terlalu ikut campur dalam masalah keluarga kalian, tapi ya sangat disayangkan aja Mbak Vivi mengambil keputusan yang ya menurut saya terlalu tergesa-gesa. Tapi berhubung penggantinya ini adalah Mas David yang teman saya sendiri dan saya tahu gimana kondisi finansialnya, ya pilihan Mbak Vivi nggak salah sih menurut saya. Aku pikir kamu dukung aku dengan kamu masih memberi nasihat sama Vivi. Ya, takutnya apa yang terjadi sama mantan suaminya juga terjadi sama kamu nantinya. Oh, ya, lawan teman kamu. Kamu tenang aja. Oh iya Vi, aku minta maaf ya. Karena aku udah bawa kamu ke rekan kerja aku. Bisnis maksudnya. Iya, soalnya kedepannya kita bakal hidup bersama dan kamu harus tahu rekan bisnis aku itu siapa saja. Ya aku juga pastikan kamu nggak bakal pernah kehilangan harta kamu kok. Kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Sumber kekayaan aku itu banyak. Jadi ya kemungkinan besar bakal habis seperti mantan suami kamu itu, Vi. Ya udah nggak perlu bahas Bayu lagi. Aku sama dia udah selesai, tinggal ngurusin surat dan ya udah baru kita urus urusan kita. Ya tentang kerja sama kita yang bakal mendiriin hotel bintang 5 di kota ini, kayaknya minggu depan kita udah bisa realisasikan. Misalnya kita udah dapat izin pembangunannya dan kita udah dapat izin dari masyarakat untuk membangun. Jadi rencana itu udah siap berjalan. Ya kita tinggal eksekusi aja. Sesuai janji kamu mau jadiin aku penanggung jawab kan di situ? Kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Aku nanti bakal serahkan bisnis itu sama kamu, Vi. Dan Pak Arif, aku minta maaf kemarin nggak bisa ketemu langsung dengan masyarakat sekitar karena masih sibuk dengan bisnis aku yang satunya, Pak Arif. Nah, Pak David tenang aja. Kalau masalah lokasi, serahin saja sama saya dan saya pastikan semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Ya, saya berterima kasih banget dan sangat beruntung bisa menjalin hubungan kerjasama. Ya kita tinggal nunggu beberapa investor yang katanya pengen nyemplungin beberapa dananya untuk kerjasama kita. Ya dengan seperti itu kita juga bisa nambah banyak relasi. Baguslah kalau seperti itu. Dan nanti kamu hadir ya di acara pernikahan kita. Pastinya. Udah. Ini maksudnya apa kamu udah gandeng perempuan lain kayak gitu? Kenapa? Kamu ngapain di sini? Kamu nggak kenal sama mereka? Iya, Arif tahu. Arif itu anak buahku. Dan David ini itu juga anak buahku. Kamu pikir aku kerja sama mereka? Kamu bisa jelasin sama Vivi? Sesuai rencana, Pak. Semuanya sudah saya lakukan sama Arif. Dan Ini maksud kamu apa sih? Vi, Rif ini kenapa? kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh sama laki-laki itu? Dan aku emang sengaja minta David buat ngerebut kamu dari selingkuhan kamu, supaya aku punya bukti buat aku menceraikan kamu. Jadi bukan kamu yang bakalan nyerahin, tapi aku yang menceraikan kamu. Karena kamu tadi udah ngenalin David sama aku. Sekarang aku mau ngenalin calon istri aku sama kamu. Kenalin, namanya Putri. Masih inget kan mantan aku yang bikin aku nggak bisa move on sama kamu? Kamu tuh bisa-bisanya sih bawa dia ke sini? Kalian juga ngapain kayak gini? Tenang aja Vi, apa yang udah aku kasih sama kamu, aku gak bakalan minta kok. Cuman bakalan bawa baju yang aku pakai buat keluar dari rumah kamu. Tapi nggak kayak gini caranya, baik kalau kamu baik-baik aja ngapain? Udah deh. Selama ini aku udah berusaha sabar sama kamu, Vi. Tapi semua kelakuan kamu itu udah bikin aku muak. Sebenarnya ini rencana kamu buat kamu bisa balikan sama mantan kamu. Setelah aku tahu kamu berkali-kali selingkuh dengan orang lain. Aku kayak gitu karena Kapan aku nggak pernah melaksanakan tanggung jawab aku sebagai suami kamu, Vi? Kalau kamu, Vi, dari awal nikah kamu nggak pernah melakukan tanggung jawab kamu ya, tapi nggak istri. kayak gini, baik kamu bisa ngomong sama aku baik-baik. Kapan aku punya waktu buat ngomong sama kamu? Sedangkan kamu keluar terus sama teman-teman kamu dan sama selingkuhan kamu. Rif, aja aku tuh
Rif, kamu urus untuk David, karena kan kantor kita udah selesai semua. Jadi David yang bakalan jadi pimpinan di sana. Semuanya aku serahkan sama kamu dan David. Siap. Terima kasih banget. Dan aku minta tolong uruskan surat perceraian aku. Nanti aku bakalan minta tolong juga sama kalian untuk segera mengurus acara pernikahan aku sama David. Untuk berkas itu hari ini juga mesti masuk ke pengadilan, jadi lebih tenang aja, semua kita bakal selesaikan. Iya Pak. Jadi semuanya aku tahu dari Arif. Kalau kamu sering cerita sama Arif dan Arif menyampaikan sama aku. Tapi kenapa Arif bilang kamu kerja bareng dia? Iya karena semua itu rencana aku ya. Dan aku nggak tahu, mungkin Arif memang udah feeling aja kalau misalkan aku tuh emang pengen bareng sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku makasih banyak ya. Aku mau jalan dulu sama Putri. Siap Pak. Tugas kita udah selesai. Ayo.